ada ustadz yang menyatakan apabila kita tuh melihat jin, Iya. gitu nah baik kita dengarkannya lah sedikit aja lah. Nah. Kalau orang yang bisa melihat jin, kita tidak pandang bulu. Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama sekalipun, dia ngaku bisa lihat jin, matanya ada jinnya. Nah, matanya ada jinnya berarti. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka kami tolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisih Al-Quran. Al-Quran ayat yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Nah, ya. Allah Subhanahu wa Sementara potongan ini cukup lah. Ya. Nah, ada konten yang lucu ini, bro. Ada konten yang lucu nih. Ya. Ekstra berjualan Masdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini kembali sehingga bisa menonton kami lagi. Cuman masih belum bisa berhadir Guru Apri lah. Doakan kawan-kawan semoga beliau cepat sembuh. Ujar ada gejala apa ya? Omikron. Nah, kayak itu tadi. Mungkin belum suntik 3 kali sidin lah. Belum. Kayak gitu. Sudah vaksin lah? Sudah. Alhamdulillah. Kayak itu. Jadi pada malam hari ini mungkin tidak begitu bahasan kita tidak begitu banyak karena Guru Apri sendiri masih belum bisa berhadir. Semoga beliau cepat sembuh. Nanti kita berlanjut. Cuman ini sementara kita jawab sebelum itu kita ada cerita kan dulu Guru supaya para penonton nih ada cerita ya Mahlabio lah, cerita Kalimantan gitu nah apa yuk Ya, kalau ya. cerita Banjar lah. Iya. Di Banjarnya ada karena istilahnya menyerawin. Menyerawin tuh menghadiri undangan Benar. cuman kada diundang. Iya. Nah, ini kan ada diundang. tapi Tapi enak datang atau Iya. menyerawin. Nah, cuma ada juga nih orang yang nyanyi kada diundang, tapi hendak datang. Tapi kada hendak disambut menyerawin. Nah, kayak apa aja? hendak datang menghadiri undangan, Iya. cuman kada hendak Menyerawin. dianggap menyerawin. Iya, kayak apa tuh? Jadi jar orang sudah mulai ada acara nih berselamatannya atau Jadi orang tadi datang juga ke tempat acara ke rumah tuan rumah nih. Datang juga tapi Datang juga. Baju kayak orang undangan lah yang lain. Pas di halaman sudah ya. berkuciak ular gitu. Tajutannya orang keluaran. Anak pemburu ular tadi. Iya, enak mau melihat macam-macam kan ngarannya nih kan panik ya lo. Panik lah macam-macam. Keluar orang nah. Jurut beratan di rumah luaran. Mana ularnya? Oh, nambah kocak tadi. Iya. Oh, hilang deh jar. Lekas bener mana kah situ-situ. Iya. Lalu yang si tuan rumah mengeluarnya. Woi, ada apa-apa jar sini aman aja jar. Gayar ya tuan rumah aman ular. Kayaknya supen lawan tamu. Ada apa-apa jar. Ayo masukkan beratan pulang, masukkan beratan. Pas tahu umpat le. Nah, tahu umpat sidin tadi yang ada di Karena sana. bahasanya sabaratan masukkan. Iya, masukkan. Nah, itu Makanya jadi menyerawin. Nah, ada jadi menyerawin. Tapi bujur kada menyerawin, cuman sidin berdusta doang. Cuman ngarang lucuan nih kada perlu dia makan jo kalau lah. Tapi kepalu kau bang kena dia. Kawan dicoba. Jangan ular apa gitu. Nyamuk pasti ada nyamuk. Tapi orang ada yang keluar bilang nyamuk. Jadi nih kurang pertanyaan kita menjawab dulu lah. Oh iya. Berarti ada pertanyaan Ada pertanyaan yang kemarin darinya Diah Faik. Iya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpat Batakun. Iya. Di satu RT ada 2 masjid. Nah, kayak apa hukum sholat Jumat di salah satu masjid itu? Nah, itu guru ya. Jadi ini berkaitan dengan konten kita sebelumnya membahas tentang bagaimana sholat Jumat ketika di dalam hutan. Iya. Lalu berkaitan dengan masjid itu. Iya. Ternyata tapi memang ada guru ya. Nah, ulun sebelum pian menjawab lah ulun cerita juga. Iya. Ada pengalaman ulun pribadi. Waktu itu ulun ke daerah Tarakan. Iya. Nah, di daerah Tarakan itu ada, kalau Islam kan
ada Islam tuh ada banyak itu nah, apa ya modelnya itu loh. Kumpulannya tuh nah. Mazhabnya tuh nah modelnya udah. Jadi beparakan juga udah ada dalam mungkin satu RT entah satu dusun cuman beparakan gitu nah lawan rumah Acil waktu itu ulun berkunjung di rumah Acil. Jadi kebetulan Acil ini bermazhab yang di masjid ini gitu nah. Ada ulun mengira ulun kayaknya bermazhab di sana modelnya tuh dalam hati ulun aja tapi ulun cobain sembahyang Jumat sini selama rukun sholat Jumat itu memenuhi syarat bagi ulun kayaknya tuh sah aja gitu nah sembahyangnya ulun di situ dan cukup orangnya gitu nah ulun anak coba aja 40 lebih gitu nah terus dari syarat-syarat rukunnya cukup aja gitu rukun-rukunnya setempat lah nah itu kan sama mungkin kejadiannya sama seperti itu nah guru jadi itu kayak apa masjidnya beparakan lah karena itu kan ada dualisme organisasi modelnya tuh iya. Nah menurut Pian mungkin yang sekitar sini aja dulu memang lah di pembahasan kita kitab fikih klasik yang di mazhab Syafi'i gitu nah beparakan masjid itu bermasalah nah kayak itu bermasalahnya dalam artian apabila ini yang versi klasik dulu lah jadi bilanya masjid itu beparakan dalam istilah bahari itu satu kampung ada 2 masjid maka masjid yang terdahulu melaksanakan sembahyang Jumat itu yang sah yang terdudi sembahyang Jumatnya kada sah Bambang sembahyang apanya jar sembahyang Zuhur yang terdudi ini nah kisahnya nang beulah masih terdudi kayak itu kada pelaksanaan sembahyang Jumatnya jadi lain masalah beulah terdahulu A si B kada pelaksanaan sembahyang Jumatnya pelaksanaannya jadi model mendengar nih orang yang masih sebelah sudah ajan nih jadi model bahasanya berdahuluan bila nang terdudi kalah start kita sembahyang Zuhur gitu lah itu ada mazhab yang berpandai masyarakat atau Imam Syafi'i kada di kitab pang kada tetamu pang ulun pendapat Imam Syafi'i langsung cuma yang maksud di kitab tuh nah guru-guru waktu membahas juga menjelaskan memang ada bahasanya di kitab-kitab tuh lah pokoknya jangan beparakan masjid katanya kecuali misalnya tapi kan kayak ini guru wah ini nyaringan speaker kayak apa mun speakernya nyaring benar pakai speaker konser itu 2 kampung Kadangaran iya konser kan lah tapi bagus pang tuh nyari supaya mendengar nanti kabun azan gitu nah soalnya ada juga yang masjid bang kasihan mic-nya ayam mungkin kada buka dapat mic-nya jadi kayak apa nih 2 tadi ada 2 iya ini 2 nih nah jadilah yang bahasa kita tuh orang-orang wahini kayak tuh nah membahas yang tentang masjid beparakan tuh nah kenapa bahari itu ada boleh apakah karena jarak atau kada kayak itu nah dari pembahasan itu ini bukan akademisi syariah kayak itu nah membahas jadi yang jadi ukuran itu sembahyang Jumat ini lain jaraknya maksudnya masjid tapi orangnya kenapa jadi dahulu itu pantangan banar masjid beparakan orangnya ngitung itu aja. Jadi bilanya sebutin kampung masjid 2 buting, besar kemungkinan bisa kada cukup. Kada cukup. Contoh misalnya bang, di kampung tuh orangnya 70. Amun sebutin masjid cukup. Amun dibagi 2 masjid, lalu orang cukup. Nah, ini seandainya cukup guru, orangnya misal 200, kan cukup nih bagi 2, ya 100 orang lah. Kayak itu nah. Mungkin di wadah si yang bertakun tadi si Faik tadi. Nah itu bertakun hukumnya ini anak yang bujurnya anak sholat kemana nih aku nih gitu nah. Cukup aja nih ibaratnya anunya cuman se-RT. Apa ya lah? Jadi tetap kembali ke hukum tadi lah. Mana nang terdahulu nang terdahulu dia otomatis sholat zuhur gitu lah. Pada dasarnya masing memang memakai yang itu, tapi kita lihat keadaannya pulang. Karena yang jadi ukuran wahini itu yang jelas jumlah. Bila jumlahnya sama kayak itu nah, mencukupi kayak itu nah. Nah, sebujurannya lah bilanya apa ya? Sama-sama alim, sama-sama paham tuh nah. Kada mungkin masjid itu buparakan behigaan. Tapi kebanyakannya dualisme. Nah, yang jadi masalah tuh dualisme. Artinya itu misalnya
si Din asalnya pengurus masjid sini. Nah lo pas ke pengurusan terbaru kada terpilih lagi. Lalu bola masjid bahasa maka parak. Nah, pengurusnya Bicakot. Iya, itu. Maka beparakan pulang. Nah, itu yang alihnya ya apa kasihan masyarakat. Cuma punya bagusnya memang ini orang awam bang lah yang umpat masjid tadi si Faik nih kayak apa nih solusinya nih? Namunnya ini anu Jepang lah yang solusi kadada terkait hukum gitu nah. Mau umpati masjid yang terdahulu aja kayak itu. Ibaratnya ambil aman nih. Yang terdahulu dibangun. Lain yang terdahulu aja, lain yang terdahulu dibangun. Yang terdahulu dibangun gitu lah. Nah, batu pulang bilanya kalau hukum adat ya lo menurut ulun yang terdahulu itu menyalahi. Nah, ya ada aja tuh ada. Baik gandalin ada kayak itu nah. Nah cuma lah bilanya anak serius tuh nah lo. Anak serius maksudnya 2 buting masjid dasar beparakan itu. Nah di kita nih ada sudah rumusannya ketentuannya tuh nah bila nak mengolah masjid hanyar. Jadi jaraknya sudah ada aturannya gitu. Nah, sudah ada jarak dari masjid terdahulu lawan masjid hanyar. Itu sudah ada ukurannya. Walaupun kada sejauh kayak yang ukuran bahare. Nah, cuma sudah diakur. Bilanya misalnya jaraknya 50 meter tuh nyata ditolak sudah. Kalau kayak ini standarnya berapa kira-kira? Yang pian tahu aja dong gitu nah. Kada jangan kira-kira mukawa berapa kilo gitu nah. Di wadah kami itu sebutin komplek. 3 masjid. Nah, cuma kebetulan kompleknya ganal kayak itu. Kompleknya ganal, RT-nya belenan bang. Cuma di Sambat beparakan aja. Nah, antara masjid satu dengan yang lain itu paling kada minimal tuh ada 500 meter. 500 meter paling kada. Jaraknya ada yang sampai 700 juga kayak itu nah. Antara masjid satunya kan 3 tuh nah, tet. Ini ke sini sekitar 500 lebih sampai 700-an. Itu sudah ada aturannya lah. Sudah ada. Nah, imbah tuh pulangnya ada tim tim lapangan itu ada. Ada dari ada dinas terkait yang mengurus itu. Kemenak. Kemenak lah. Jadi bila hendak lapor ke KUA dulu. Lapor ke KUA bila hendak pulang masjid. Lalu bukannya kena rujukannya ke Kemenak pulang. Kena kan jadi ke KUA tuh kan ada kawin aja lah. Wakaf di KUA. Nomor urus masjid KUA juga gitu nah. Iya. Kalau bang ada kawan jomblo gitu kira ukur KUA aja hari-hari aja. Apa aja situ anak mau uji kesabaran pun KUA aja. Iya. Betakun syarat. Jodohnya kada ada ke KUA berapa? Kada tuh bisa jadinya ngurus masjid. Berarti kayak itulah. Berarti yang ke KUA tuh belum tentunya anak berjodohan. Kada bisa ya ngurus masjid. Ngurus masjid tadi karena diukur tuh kan. Bilangnya sudah ukuran sudah pas. Ini bilangnya serius bang lah. Iya, serius. Kadang tuh kayak ini pengurus masjidnya tuh yang dualisme itu nanya. Kada diurusnya lalu langsung bangun aja. Amun bangun tuh kan ibarat apa ngarannya nih argumentasi itu terserah ya kalau lagi ya. Tapi amun bokor berhitung bujuran ini kan kelihatan lah lawannya nak masjid sekitar kayaknya masjid lawan langgar atau musola sekitar kayaknya ditakuni ibarat atau persetujuan lah kayak itu. Karena jamaahnya nih siapa nih. Nah, jadi ada kejelasan yang kayak itu. Siap bro. Jadi itu tadi lah. Jadi mau anak ambil aman lah. Ini lah kada ada hubungan lawan masalah hukum apa ngarannya nih. Soalnya kan ulun kadang melihat juga ukuran masjidnya siapa. Bisa jadi kan menurut penanya itu parak tapi pas diukur-ukuran pas aja kayak itu nah. Cuman RT-nya aja luas gitu nah. Bujur ya satu RT cuma luas memang RT-nya. Bisa jadi. Ya kayak itu kira-kira bisa dipahami lah si Faik. Jadi ini guru berhubung ini ada yang lagi viral loh. Ada viral buang nih. Viral sedikit lah. Ada YouTuber Kalimantan Selatan yang tersesat. Nah, lalu lu searching YouTuber apa gitu nah. YouTubernya itu berkaitan dengan konten-konten yang melihat jin gitu nah, Guru. Nah, konten-konten melihat jin lalu ulun ada juga ada grup bagian kawan-kawan yang bagikan di grup. Ada ustadz yang menyatakan apabila kita tuh melihat jin, kayak itu nah. Baik kita dengarkan lah sedikit aja lah. Kalau orang yang bisa melihat jin, kita tidak pandang bulu. Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama sekalipun,
Dia ngaku bisa lihat jin, matanya ada jinnya. Nah, matanya ada jinnya berarti. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihi al-Qur'an. Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka kami tolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Al-Qur'an. Al-Quran ayat yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Nah, ya. Allah Subhanahu wa Sementara potongan ini cukup lah. Ya. Nah, ada konten yang lucu ini, Bro. Ada konten yang lucu ini. Ya. Nah, kontennya ini ya inilah kontennya lah. Anggap ada. Nah, contohnya aja, Bro. Ya. Jadi ada kontennya itu melihat jin air, ada juga. Hantu Penangkapan banyu. hantu air di Kalimantan. Nah, Hantu banyu. iya. Nah, itulah, Bro, hantu banyu. Nah, karena supaya kawan-kawan melihat dulu hantu banyunya tadi. Nah, dan banyak konten-konten yang lain. Ada konten ini salah satu contohnya nih yang anu tadi. Yang apa? Jinnya yang sampai dicabut ayamnya kan tertangkap oleh kamera nih. Pertanyaan ulun satu aja. Kan ujar Ustadz tadi bahwasanya bagi kita yang melihat jin, pocong atau segala macamnya, maka itu salah satunya apa? Matanya ada jinnya, di tubuhnya ada jinnya gitu. Nah, ya kayak ujar Imam Syafi'i itu apa? Hampir menyalahi syariat gitu wah, kayak apa tadi bahasanya? Apa yukhaliful Quran lah. Nah, iya menyalahi Al-Qur'an. Iyalah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita seorang penonton, penikmat, kreator orang-orang tersebut? Apakah harus taubat gitu kan di situ karena Ustadznya menyatakan bilanya kita melihat jin harus bertaubat gitu. Nah, Iya. iyalah. Nah, itu kayaknya perlu kita bahas dengan Guru Apri, Bang, supaya banyak iyalah. Kita bahas di konten-konten berikutnya. Mungkin itu dulu kayaknya perlu rame itu kayaknya kita bahas. Mudahan Guru Apri cepat sembuh. Sudah cukup lah. Oke. Sadang. Ya, sadang. Ikhtilaful juhala. Masdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita jigen lah. Kadusa anu. Mas Ade. Kurang tengnya ada.